akan menjelaskan. Saya akan menjelaskan perkembangan kerjasama dunia. Setiap negara memiliki kelebihan dan kekurangan. Karena itu, negara-negara melakukan kerjasama agar saling membantu memenuhi kebutuhan dan memperlangkar pembangunan. Awal interaksi dan kerjasama antar wilayah. Interaksi dan kerjasama dunia dimulai sejak manusia tinggal di daerah lembah sungai yang subur. Daerah tersebut berkembang menjadi pusat peradaban maju. Peradaban tertua di dunia. 1. Peradaban Sungai Kuning Cina. Dulu Kapuli Kama berkembang di sekitar Sungai Huanghe. Sungai ini membawa lumpur kuning sehingga disebut Sungai Kuning. Menjadi awal berkembangnya dinasti Cina kuno sekitar 2700 SM. 2. Peradaban Mesopotamia. Terletak di antara Sungai Tigris dan Eufrat. Mesopotamia berarti daerah di antara sungai. Wilayah ini menjadi pusat peradaban besar kuno. 3. Peradaban Mesir kuno. Berkembang di sekitar Sungai Nil. Masyarakatnya maju dalam bidang pertanian, bangunan, dan ilmu pengetahuan. Peradaban Sungai Indus berkembang di India sekitar Sungai Indus. Kota-kotanya tertata rapi dan maju dalam perdagangan. 5. Peradaban Yunani kuno. Terkenal dalam bidang filsafat, seni, dan ilmu pengetahuan. Banyak memengaruhi peradaban barat. 6. Peradaban Maya. Berada di Amerika Tengah dan terkenal dengan kalender serta ilmu astronominya. Taben peradaban Inka berkembang di daerah pegunungan Andes, Amerika Selatan. Maju dalam pertanian dan pembangunan jalan. Jalur Sutra. Jalur Sutra adalah jalur perdagangan kuno yang menghubungkan Cina dengan wilayah Asia, Timur Tengah hingga Eropa. Selain perdagangan sutra, jalur ini juga menjadi sarana pertukaran budaya, agama, dan ilmu pengetahuan. Jalur sutra berkembang pesat sejak dinasti Han dan digunakan hingga abad ke-10. Kerjasama internasional. Kerjasama internasional adalah hubungan antara negara atau lembaga antar negara untuk mencapai tujuan bersama. Prinsip kerjasama internasional. 1. Tidak mengcampuri urusan negara lain. 2. Menciptakan perdamaian dan keadilan dunia. 3. Berdasarkan politik luar negeri bebas aktif dan saling menguntungkan. 4. Mengutamakan kepentingan nasional. Prinsip kerjasama internasional. Tidak mengcampuri urusan negara lain. Mewujudkan perdamaian dan keadilan dunia. Berdasarkan politik luar negeri bebas aktif dan saling menguntungkan. Mengutamakan kepentingan nasional. Manfaat kerjasama internasional. Bidang ideologi menumbuhkan sikap saling menghormati antar negara. Bidang politik mempererat hubungan dan kerjasama antar negara. Bidang ekonomi meningkatkan perdagangan, investasi, dan impor-ekspor. Bidang sosial budaya, saling melengkapi dan memperkaya kebudayaan. Bidang pertahanan dan keamanan meningkatkan keamanan dan kerjasama militer. Tujuan kerjasama internasional, mempererat hubungan persahabatan antar negara, menciptakan perdamaian dunia, agar tidak terjadi perang dan kekerasan. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara melalui kerjasama di berbagai bidang. Melengkapi kebutuhan negara karena setiap negara memiliki sumber daya dan kondisi berbeda. Bilateral. Kerjasama bilateral adalah kerjasama antara dua negara. Contoh, 1. Indonesia dengan Malaysia. 2. Indonesia dengan Vietnam dalam bidang kesehatan. 3. Indonesia dengan Laos dalam bidang kesehatan. 4. Indonesia dengan Singapura dalam bidang sosial dan ekonomi. 5. Indonesia dengan Arab Saudi dalam pendidikan dan keagamaan. 6. Indonesia dengan Jepang dalam ekonomi dan pendidikan. 2. Indonesia dengan Inggris dalam lingkungan dan perdagangan. 8. Indonesia dengan Jerman dalam ekonomi, investasi, kesehatan, dan industri. 2. Regional. Kerjasama regional adalah kerjasama antar negara dalam satu kawasan tertentu. Contoh, IS, Miraha, ASES, Miraha, ASEAN Regional Forum AFE. Kerjasama keamanan dan politik di kawasan ASEAN. PICA, Kerjasama Perdamaian dan Keamanan Asia. CTICFF, Kerjasama Pelestarian Terumbu Karang dan Laut. WPD Forum Negara di kawasan Pasifik. BIMP AGA,
komunikasi politik, perjanjian bebas nuklir, yaitu larangan penggunaan dan pembuatan senjata nuklir di kawasan ASEAN, perjanjian perdamaian, netral, dan bebas, agar negara anggota saling menjaga keamanan dan tidak melakukan campur tangan terhadap negara anggota lain. 4. Antarregionale. Kerjasama antarregional adalah kerjasama antara dua kawasan berbeda. Konto, 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 konto. ASEAN dengan Masyarakat Ekonomi Eropa. 5. International. Kerjasama internasional adalah kerjasama banyak negara di bawah organisasi internasional seperti PBB untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Profil beberapa lembaga kerjasama internasional. Ada berbagai macam bentuk kerjasama internasional, diantaranya adalah kerjasama di bidang politik, sosial, pertahanan dan keamanan, kebudayaan, serta ekonomi. Berikut ini lembaga kerjasama internasional. 1. ASEAN. ASEAN adalah Association of Southeast Asian Nations, adalah organisasi kerjasama negara-negara Asia Tenggara yang didirikan pada 8 Agustus 1967 untuk menjaga kestabilan politik, ekonomi, sosial, dan 2. Hasil kerjasama ASEAN. A. Bidang infrastruktur dan industri. ASEAN membangun beberapa proyek industri bersama, seperti pabrik pupuk di Indonesia dan Malaysia, pabrik tembaga di Filipina, pabrik abu soda di Thailand, pabrik vaksin hepatitis B di Singapura. Selain itu, ASEAN juga bekerja sama dalam bidang pendidikan seperti perkembangan universitas di Sumatera Barat. B. Kerjasama dengan negara maju. ASEAN menjalin kerjasama dengan negara maju, misalnya Jepang, untuk meningkatkan pariwisata, perdagangan, dan investasi. 1. Sejarah. Semula bernama G7. Dibentuk 1970 oleh Prancis dan Jerman, yang kemudian menjadi G20 pada 2009, di mana pada G20 dibentuk tahun 1999 atas nama Menteri Keuangan G7 untuk mencari solusi krisis keuangan global 1997 sampai 1999 dengan melibatkan negara berpenghasilan menengah termasuk Indonesia, dan pertemuan tingkat pemimpin negara atau KTT pertama dilaksanakan 14-15 November 2008 di EAS. 2. Tujuan G20. Tujuannya adalah penanganan krisis keuangan global 2008 dan mendorong IMF, memacu OECD menghasilkan Base Erosion and Profit Shifting (BPS) untuk mengakhiri pengindaran pajak, menangani pandemi COVID-19 dengan menangguhkan utang luar negeri negara berpenghasilan rendah, serta menginjeksikan dana di atas 5 triliun US dollar, serta mendukung Paris Agreement on Climate Change 2015 dan 2030 Agenda for Sustainable Development. 3. Keanggotaan G20 terdiri dari negara maju dan berkembang dengan fungsi presiden dipegang bergilir selama 1 tahun, yang beranggotakan Afrika Selatan, Amerika Serikat, Arab Saudi, Argentina, Australia, Brasil, India, Indonesia, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Meksiko, Republik Korea Selatan, Rusia, Prancis, Cina, Turki, dan Uni Eropa. 4. Manfaat bagi Indonesia. Presiden 2022 di Bali, Recover Together, Recover Stronger. Manfaatnya adalah membuktikannya resiliensi ekonomi Indonesia terhadap krisis, bentuk pengakuan status Indonesia sebagai salah satu perekonomian terbesar di dunia, bernilai tambah bagi pemulihan Indonesia, membuat Indonesia dapat mengorkestrasi agenda pembahasan agar berdampak positif bagi ekonomi nasional, menunjukkan kepemimpinan di kancah internasional, menjadi salah satu fokus perhatian dunia, serta menjadi sarana memperkenalkan pariwisata dan produk keunggulan Indonesia. PBB lahir dari kegagalan Liga Bangsa-Bangsa dalam mencegah Perang Dunia Kedua, di mana istilah United Nations digunakan pertama kali pada 1 Januari 1940, lalu melalui konferensi San Francisco pada 25 April 1945 hingga resmi dibentuk pada 24 Oktober 1945 dan mengadakan sidang umum pertama di London pada 10 Januari 1946.
1. Anggota PBB memiliki 993 negara. Anggota yang terdiri dari anggota asli penandatangan Piagam 1945 yaitu Prancis, Tiongkok, Uni Soviet, Britania Raya, Australia, dan anggota tambahan yang memenuhi syarat merdeka serta cinta damai, termasuk Indonesia yang bergabung sebagai anggota ke-60 pada 28 September 1950. 2. Organisasi PBB. A. Majelis Umum, arena perdebatan umum dengan 1 suara per anggota yang memiliki fungsi elektif untuk memilih anggota Dewan PBB. B. Dewan Keamanan, bertanggung jawab pemeliharaan perdamaian internasional dengan kewenang mengambil tindakan seperti sanksi ekonomi dan pengiriman militer. Dewan Ekonomi dan Sosial, ECOSOC, menangani isu ekonomi sosial internasional untuk mempromosikan standar hidup tinggi dan mendorong penghormatan hak asasi manusia. D. Dewan Perwakilan, mengawasi wilayah per wilayah di bawah administrasi negara anggota untuk mempersilahkan wilayah tersebut menuju kemerdekaan. E. Mahkamah Internasional, pengadilan utama PBB yang bertugas menetapkan tindakan sesuai hukum internasional dan menangani sengketa antar negara. F. Sekretaris, dipimpin oleh Sekretaris Jenderal untuk melaksanakan kegiatan administratif dan menjaga misi perdamaian di seluruh dunia. 3. Keanggotaan Uni Eropa, menggunakan mata uang tunggal sejak 1999, keanggotaannya terbuka bagi negara di benua Eropa yang menerapkan demokrasi, penegakan hukum, menghormati HAM, serta mematuhi undang-undang Eropa yang kini berjumlah 27 negara. Uni Eropa adalah organisasi kerjasama negara-negara di benua Eropa di bidang ekonomi, politik, sosial, dan keamanan. Negara yang ingin menjadi anggota harus berada di kawasan Eropa dan bersedia menjalankan peraturan Uni Eropa. Struktur organisasinya terdiri atas Majelis Umum, Dewan Menteri, Komisi Eropa, dan Mahkamah Peradilan yang bertugas mengatur serta menjaga kerjasama antar negara anggota. 2. Struktur organisasi Uni Eropa. A. Majelis Umum, beranggota 142 orang untuk memberi nasihat, ulasan, kebijakan, dan mengawasi Komisi Eropa. Dewan Menteri, lembaga tertinggi beranggota Menteri Luar Negeri untuk membuat peraturan dan menetapkan keputusan kebijakan. C. Badan Pengurus Harian atau Komisi, pemegang kekuasaan eksekutif, beranggota 9 orang untuk menjalankan organisasi dan mengawasi Uni Eropa. Mahkamah Peradilan, beranggota 7 orang untuk mengadili pelanggaran administrasi, pidana komisi, dan penyelesaian sengketa antar negara atau perjanjian internasional. D. Uni Eropa berawal dari kerjasama perdagangan pasca Perang Dunia Kedua yang meluas ke bidang politik, industri, dan pertanian. Organisasi ini diawali gagasan Maurice Stumen pada 1950 untuk menyatukan produksi baja dan batu bara Prancis Jerman guna mencegah perang. 1. Tujuan pembentukan organisasi Uni Eropa menjalin kerjasama ekonomi, memperluas lapangan kerja, menghapus rintangan perdagangan internasional, serta mewujudkan pasar bersama Eropa melalui keseragaman tarif dan kebebasan pergerakan buruh, barang, serta modal. 1. Majelis Umum, General Assembly atau Parlemen Eropa. 2. Bertugas memberi nasihat dan mengajukan usul kepada Dewan Menteri serta Komisi mengenai kebijakan yang akan diambil. Selain itu, Majelis Umum juga mengawasi pekerjaan Badan Pengurus Harian atau Komisi Dewan Menteri. 4. Merupakan lembaga yang memiliki kekuasaan tertinggi dalam menentukan kebijakan organisasi. Tugasnya menjamin kerjasama ekonomi antar negara anggota dan membuat peraturan yang organisasi. 5. Badan Pengurus Harian atau Komisi. 6. Berfungsi sebagai pelaksana kebijakan atau badan eksekutif. Tugasnya mengawasi pelaksanaan keputusan organisasi, memberi saran baru, serta melaporkan hasil kerja kepada Majelis Umum. 7. Mahkamah Peradilan atau Court of Justice. 8. Bertugas menyelesaikan perselisihan antar negara anggota dan menangani masalah